Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama di ibadah hari Minggu pelayanan anak, golongan anak kecil, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bersama Kak Juan, Kak Rekel, dan Kak Sarah. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kak Sarah udah lama banget ya gak ketemu ya kita ya. Tapi Kak Sarah harap adik-adik semua selalu sehat, rajin belajarnya, dan sekarang kita mau mulai ibadah. Tapi sebelum kita mulai beribadah, kita mau nyanyi dulu satu lagu dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo Kak Rekel. Adik-adik boleh duduk, sekarang kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh, selesai. Adik-adik, sekarang Kak Sarah ajak adik-adik berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 341, Allah hadir bagi kita. Ayo Kak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah bangunkan kami pagi-pagi untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami bisa mengerti apa isi firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Berkati kami terus Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ayo Kak. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, Ia malaku paling mulia, kidung kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh dapat akan mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertailah kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar seturut dengan kehendak dan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik,
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang yang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Bapak Petrus dan Yohanes menghadap mahkamah agama. Di sana, Bapak Petrus dan Yohanes bertemu dengan imam besar. Imam besar itu seorang pemimpin di mahkamah agama. Lalu, adik-adik, si imam besar marah besar dan amat kesal kepada para rasul itu, yaitu Bapak Petrus dan Yohanes. Karena imam besar sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Maka imam besar juga tidak suka, bahkan membenci murid-muridnya, yaitu 12 rasul, yaitu Bapak Petrus dan Yohanes. Karena mereka juga memberitakan ajaran Kristus, hingga sebagian besar umat Yerusalem mengikuti ajaran mereka, yaitu ajaran Kristus. Mereka memberitakan tentang ajaran Kristus kepada umat di Yerusalem. Lalu, pada ayat yang ke-28, imam besar dengan keras melarang. "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Adik-adik, imam besar sangat melarang keras kepada Bapak Petrus dan Yohanes dan rasul lainnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan ajaran Yesus Kristus. Lalu, Bapak Petrus dengan Bapak Yohanes menanggapi perkataan imam besar. Dengan berani, mereka menolak dan tidak mau menurut, seperti pada ayat 29 sampai ayat 31. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Adik-adik, belajar dari Bapak Petrus dan Yohanes. Kita harus bisa seperti mereka, menjadi murid Tuhan Yesus dan mau memberitakan firman-Nya dan ajarannya. Bapak Petrus dan Yohanes lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Takut sama Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama firman-Nya. Kenapa sih adik-adik kita harus seperti mereka yang takut dan taat kepada Tuhan dan mau melakukan dan memberitakan firman-Nya? Adik-adik,
Karena Tuhan Allah yang punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Dia yang memberi nafas kehidupan. Dia yang menolong dan selalu melindungi kita. Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Dia yang tak akan pernah meninggalkan kita dan dia yang sayang sama kita adik-adik. Firman ini adik-adik, Alkitab ini ialah ajaran dan perintah Tuhan. Maka itu harus kita baca, harus kita renungkan, harus kita berdoa. Seperti adik-adik sekarang, sedang beribadah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita harus berani. Kita harus tegas untuk memberitakan kasih dan ajaran firman Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu malu. Sebab, coba adik-adik kita buka sama-sama. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Adik-adik silahkan buka dulu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sudah? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, dari firman yang tadi kita baca, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menguatkan kita. Dia yang punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Dia yang akan selalu melindungi kita dan menguatkan kita adik-adik. Coba adik-adik buka lagi kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 3 ayat 2. Silakan adik-adik buka dulu kitab Efesus pasal 3 ayat 2. Kitab Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Adik-adik, seperti yang tadi kakak katakan, kita harus mau berani dan tegas, taat dan takut akan firman Tuhan, serta mau memberitakan firman-Nya. Kuncinya ialah adik-adik mau percaya. Percaya bahwa Tuhan yang akan selalu melindungi kita, Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam perilaku kita saat kita mau memberitakan firman-Nya. Tuhan pasti selalu melindungi kita. Contohnya apa sih? Contoh taat dan takut akan Tuhan, serta tegas dan berani untuk memberitakan firman-Nya. Seperti misalnya di rumah, adik-adik ketika akan makan bersama keluarga. Ketika ada orang tua adik-adik, mama, papa, atau kakak, atau om, tante, kakek, nenek. Ketika mau makan, mereka lupa berdoa. Adik-adik boleh, harus berani dan tegas mengingatkan. Ma, pa, kita mau makan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah salah satu contoh yang bisa adik-adik lakukan. Ketika adik-adik di rumah, itu salah satu contoh adik-adik memberitakan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan memerintahkan adik-adik untuk mengucap syukur dan berdoa. Adik-adik lakukan itu. Ketika adik-adik sekarang sedang sekolah online, adik-adik boleh ketika ujian mengingatkan teman, ketika adik-adik ada pekerjaan rumah, mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengerjakan ujian dengan baik dan benar, dengan jujur, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa dibantui oleh orang-orang di rumah, mengerjakan sendiri secara jujur. Itulah juga contoh adik-adik memberitakan firman Tuhan Allah. Jadi kakak sekarang mau ajak adik-adik untuk mau menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan takut akan Tuhan, serta mau berani dan tegas memberitakan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Ingat ya adik-adik, kita harus apa? Taat kepada Tuhan serta berani dan tegas dalam memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang berpegang bait 1 dan 3. Ayo Kak! Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh beribadah, mengucap syukur, memuji nama-Mu ya Bapa, serta kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa sertailah kami ya Bapa, agar kami tetap dalam penyertaan-Mu. Bapa, kami mau berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah gereja-gereja-Mu, sertailah gedungnya, sertailah pelayanan, serta umat-Mu di dalam gereja ya Bapa. Berkatilah program ibadah yang berlangsung dalam situasi ini. Biarlah apa yang berjalan dapat berjalan dengan baik, tetap dalam penyertaan-Mu, sehingga dapat menjadi berkat bagi umat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa sertailah bangsa dan negara ini dalam menghadapi segala situasi, kondisi, menghadapi segala permasalahan dan konflik. Kiranya Bapa sertailah para pemimpin negara ini, berkatilah pemerintah dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalani tugas dalam memimpin negara ini ya Bapa, sehingga negara ini dapat kembali sejahtera, damai, dan makmur ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Bapa sertailah orang-orang yang sedang sakit, sertailah mereka dalam proses penyembuhannya, sertailah para perawat yang ikut serta dalam proses pemulihan akan penyakit mereka ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah mereka dalam obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat bersuka cita kembali, merasakan kesehatan hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi sekolah-sekolah. Kiranya Bapa sertailah sekolah-sekolah yang ada, sertailah program kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan dalam situasi ini. Biarlah para murid, para guru dapat bekerja dengan baik, para murid dapat belajar dengan baik juga ya Bapa, sehingga mereka dapat hasil yang terbaik, sukacita, dan memperoleh masa depan yang baik juga ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang miskin. Kiranya Bapa sertailah mereka dalam kehidupan mereka. Berilah mereka rezeki, berkat yang melimpah ya Bapa, sehingga mereka dapat merasakan kasih dan sukacita-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi adik-adik di rumah. Kiranya Bapa sertailah mereka, sertailah keluarga dan orang tua mereka dalam pekerjaan dan pelayanannya. Sertailah adik-adik yang berada di rumah, mereka dalam sekolah, dalam masa ini ya Bapa. Berkatilah mereka yang sedang beribadah melalui media online ini. Biarlah mereka tetap dalam penyertaan-Mu selalu ya Bapa. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Tapi persembahannya nanti dititipin dulu ya ke mama papa. Nanti persembahannya bisa diberikan ke koordinator sektor di mana adik-adik tinggal, diantar ke gereja, atau dapat juga ditransfer melalui e-wallet, yaitu link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR Code yang tertera di layar adik-adik. Adik-adik nanti bisa minta bantuan mama sama papa ya kalau bingung ya. Sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berkata, apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kita menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan yang kedua. Ayo Kak! Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri.
persembahan kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 256. Hidup kita yang benar, bait yang pertama dan yang kedua. Ayo Kak. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, marilah kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama kami beribadah. Kiranya firman yang telah kami baca dan kami dengar dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami selalu ingat untuk menjadi anak-Mu yang takut dan taat akan firman-Mu dan perintah-Mu ya Bapa, dan mau berani dan tegas dalam memberitakan firman-Mu. Bapa, sertailah kami agar kami selalu tetap dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.